Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi hidrolisis ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dari ketua kelas bisa memimpin. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya aja. Coba dari ketua kelas, adakah yang sudah berangkat pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar bareng ya. Lanjut ya, kita langsung membahas terkait materi hidrolisis garam. Selanjutnya pasti kalian pernah ya memperhatikan ibu kalian mencuci sebuah pakaian putih ya. Nah, itu ketika pakaian itu ada nodanya, pastinya ibu kalian akan menggunakan pemutih untuk membersihkan noda tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih isi ataupun kandungan dari pemutih tersebut? Ada yang tahu nggak? Sabun, Pak. Ya, udah hampir benar ya. Yang satu Udah tahu, Pak. Ya, sedikit Bapak akan menjelaskan ya. Jadi dalam pemutih tersebut biasanya mengandung 5% natrium hipoklorit. Apa itu hipoklorit? Hipoklorit itu sebuah garam yang sangat reaktif, sehingga ketika terkena ataupun bercampur dengan air, dia akan menetralisir atau menghilangkan noda tersebut. Nah, garam natrium hipoklorit tersebut berasal dari asam hipoklorit dan natrium hidroksida. Ya, untuk reaksinya Bapak akan menuliskannya ya. Ya, bisa dilihat dari papan tulis ini bahwasanya tadi natrium hipoklorit berasal dari natrium hidroksida dan asam hipoklorit, yang mana ketika direaksikan akan menghasilkan natrium hipoklorit dan air. Kemudian natrium hipoklorit direaksikan akan menjadi ion natrium dan ion hipoklorit, yang mana ketika ion hipoklorit direaksikan dengan air akan menghasilkan asam hipoklorit dan ion hidroksida. Nah, ion hidroksida ini menandakan bahwasanya garam tersebut bersifat basa. Jadi dapat diketahui bahwasanya natrium hipoklorit merupakan garam yang bersifat basa. Nah, dari pembahasan ini kita bisa tahu bahwasanya materi yang akan kita bahas yaitu materi hidrolisis garam. Dari kalian tahu gak nih apa itu hidrolisis? Coba Ahmad. Belum tahu lagi. Ya, Bapak akan sedikit menjelaskan terkait hidrolisis ya. Hidrolisis itu berasal dari bahasa Yunani yang mana hydro berarti air dan lisis berarti pemisahan. Jadi dapat diketahui bahwasanya hidrolisis adalah penguraian kimia yang terjadi dalam air. Nah, penguraian tersebut kan terjadi dalam air, yang mana air itu H2O. H2O itu diuraikan menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Sedangkan tadi yang kita bahas yaitu garam. Garam itu apa sih? Coba Rohman, tahu nggak apa itu garam? Asin, Pak. Ya, itu rasanya. Untuk definisinya tahu nggak? Enggak, Pak. Ya, Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Untuk garam itu adalah zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam dan basa. Nah, tadi kan ada nih reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi itu
sebuah reaksi yang terjadi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan garam di suatu lautan. Selanjutnya, jadi kalian ada yang tahu nggak apa itu jenis-jenis garam? Coba ini tahu nggak? Ya, kalau tidak tahu Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Garam itu terbagi menjadi 4 jenis, yang mana garam yang terjadi dari asam lemah dan basa lemah, garam yang terjadi dari asam lemah dan basa kuat, garam yang terjadi dari asam kuat dan basa lemah, dan garam yang terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Jadi dari keempat jenis garam tersebut, jadi kita bisa mengklasifikasi ya terkait jenis-jenis garam tersebut. Selanjutnya, ada yang dipertanyakan nggak dari materi yang telah Bapak jelaskan? Ada yang masih belum paham terkait hidrolisis garam? Itu Pak, bisanya kayak gitu gimana Pak? Ya, yang mana? Yang reaksi yang kedua atau yang ketiga? Dari awal itu. Oh, ya, jadi saya jelaskan lagi ya. Tadi kan kita bahas mengenai natrium hipoklorit. Ya. Nah, natrium hipoklorit itu terjadi dari natrium hidroksida dan asam hipoklorit. Oh, ya. Nah, kan tadi kan dijelaskan bahwasanya reaksi hidrolisis garam itu reaksi yang terjadi dari asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Yang mana natrium hidroksida yang berupa basa bereaksi dengan asam yang berupa asam hipoklorit menghasilkan natrium hipoklorit dan air. Nah, kemudian natrium hipoklorit ini diuraikan menjadi ion natrium dan ion hipoklorit. Yang kan ini kan ion natrium merupakan asam kuat yang mana tidak bisa terhidrolisis, sehingga yang bisa terhidrolisis yaitu ion hipoklorit. Yang mana ketika ion hipoklorit direaksikan dengan air menghasilkan asam hipoklorit dan ion hidroksida. Kan suatu garam yang bersifat basa itu ditandai dengan masih sisanya ion hidroksida, sedangkan yang garam bersifat asam ditandai dengan masih sisanya ion hidrogen. Jadi ketika di reaksi terakhir ini, ketika hipoklorit direaksikan dengan H2O menghasilkan asam hipoklorit dan ion hidroksida, yang mana hal ini menandakan bahwasanya natrium hipoklorit itu merupakan garam bersifat basa. Nah, lebih seperti itu. Sudah paham Ahmad? Itu natriumnya kemana Pak berarti Pak? Jadi untuk natrium ketika ada untuk ion natrium ketika direaksikan dengan air dia tidak bereaksi karena dia sudah menjadi ion basa kuat. Nah, lebih seperti itu. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Bila tidak ada, Bapak akan memberikan salah satu contoh soal ya, biar kalian lebih paham mengenai reaksi garam. Dari kalian tahu gak ini senyawa apa? Natrium? Ya, kurang benar ya. Yang benar itu natrium asetat. Nah, kalian tahu nggak asal dari garam natrium karbonat asetat? Dari asam asetat. Ya, benar. Teman, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Allah. Ya, jadi natrium asetat ini berasal dari natrium hidroksida dan
asam asetat sehingga menghasilkan natrium asetat dengan air. Ya ini, jadi natrium hidroksida. Tadi kan natrium asetat berasal dari natrium hidroksida direaksikan dengan asam asetat menghasilkan natrium asetat dan air. Kemudian untuk penguraian dari natrium asetatnya gimana coba? Paham nggak dari Mas Rohman? Coba. Enggak, Pak. Ya, jadi untuk penguraian natrium asetatnya tuh kayak tadi kan dicontohkan bahwasanya ada natrium hipoklorit yang mana diuraikan menjadi ion natrium dan ion hipoklorit. Kalau untuk natrium asetat sendiri diuraikan menjadi ion natrium dan ion asetat. Nah, seperti yang tadi yang mana ion natrium itu merupakan ketika direaksikan dengan H2O itu tidak dapat bereaksi, sehingga yang bisa direaksikan hanya ion asetat, yang mana ion asetat plus air menghasilkan asam asetat dan OH-. Nah, jadi tadi kan ketika ion natrium kan ketika direaksikan dengan air tidak dapat bereaksi ya, sedangkan yang bisa bereaksi hanya yang terhidrolisis hanya ion asetat. Nah, dari ion asetat ini ketika terhidrolisis maka akan menghasilkan asam asetat dan ion hidroksida. Nah, dari ion hidroksida ini dapat menandakan bahwasanya ion tersebut ataupun garam tersebut merupakan garam bersifat apa? Bersifat basa, ya benar ya. Jadi untuk pembahasan soal kurang lebih seperti itu terkait pensifatan dari garam. Ataupun kalau dalam praktikum kimia sendiri biasanya menggunakan kertas lakmus. Kalian tahu nggak kertas lakmus itu apa? Ada yang tahu? Pernah lihat. Jadi untuk dalam praktikum kimia sendiri penggunaan kertas lakmus itu untuk mengetahui pensifatan dari garam tersebut. Misal nih ada larutan natrium klorida. Yang dari itu aja natrium cyanida ya. Natrium cyanida kan dia bersifat lebih ke basa, NaCN ya. Jadi ketika dia dimasuki kertas lakmus, dia akan berwarna, untuk lakmus biru dia tetap berwarna lakmus biru. Namun ketika dimasuki lakmus merah, dia akan berubah warna menjadi biru, yang mana garam tersebut bersifat basa. Jadi untuk dalam praktikum biasanya menggunakan kertas lakmus untuk memudahkan siswa dalam memahami sifat-sifat garam. Bisa dipahami. NaCN itu bersifat asam atau basa? Untuk NaCN itu bersifat basa, yang mana terbentuk dari natrium hidroksida dan asam cyanida atau HCN. HCN berarti bukannya asam. Nah, HCN kan asam. Asam dia itu merupakan asam lemak. Sedangkan basa dan natrium hidroksida merupakan basa kuat. Nah, dalam penguraian seperti yang tadi, ketika natrium cyanida itu diuraikan menjadi ion natrium dan ion cyanida. Nah, ion natrium kan tidak bisa terhidrolisis ya, yang bisa hanya ion cyanida. Nah, ion cyanida tersebut itu terhidrolisis menjadi asam cyanida dan ion hidroksida.
Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya garam tersebut bersifat basat. Ya seperti itu. Bisa dipahami? Oh, yang tadi dituliskan Pak, biar ada bayangan gitu. Yang Ya. apa? Yang tidak tadi. Kalau kopi cyanida gimana Pak? Nah, satu-satu. Ya, untuk reaksinya seperti ini ya. Jadi natrium hidroksida kan berasal dari natrium cyanida berasal dari natrium hidroksida dan asam cyanida. Bisa diketahui bahwasanya natrium hidroksida kan merupakan basa kuat. Nah, dan sedangkan asam cyanida merupakan basa lemah. Dalam hal ini suatu asam kuat atau basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis, yang mana ketika bereaksi akan menghasilkan hidrolisis nol atau tidak terhidrolisis. Sedangkan sesuatu yang dari asam lemah ataupun basa lemah akan menghasilkan hidrolisis total. Jadi untuk kesimpulannya, jadi kayak kalau asam ataupun basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis, berbeda dengan asam ataupun basa yang lemah, dia akan terhidrolisis. Nah, untuk lebih jelasnya kan ini natrium hidroksida kan merupakan basa kuat. Dia akan bereaksi dengan asam cyanida yang dari asam lemah. Dia akan bereaksi menghasilkan garam dan air, yang mana natrium menghasilkan natrium cyanida dan air. Kemudian natrium cyanida ini diuraikan menjadi ion natrium dan ion cyanida. Nah, ion natrium sendiri kan berasal dari basa kuat, yaitu natrium hidroksida, yang mana tidak dapat terhidrolisis, sehingga ketika tidak dihidrolisis dengan air tidak dapat terhidrolisis. Berbeda dengan ion cyanida yang dihidrolisis dengan air menghasilkan asam cyanida dan ion hidroksida. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang dipertanyakan lagi? Apabila dirasa sudah cukup dari pertemuan kali ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kita bahas terkait pertemuan kali ini? Coba Pak Putri. Ion basa bisa dihidrolisis oleh air. Ya, untuk kesimpulan dari keseluruhannya bagaimana? Saya takutnya gitu Pak. Ya, Bapak akan sedikit menyimpulkan ya terkait pembahasan pada pertemuan kali ini ya. Kan dari awal kita membahas terkait apa itu hidrolisis. Jadi Bapak menjelaskan terkait hidrolisis. Hidrolisis itu apa? Itu reaksi peroraian yang terjadi dalam air. Kemudian hidrolisis kan berasal dari bahasa Yunani, yang mana hidro berarti air dan lisis berarti pemisahan. Kemudian kita tahu tadi pembahasan ketika seorang ibu mencuci kan kita membahas tentang garam natrium hipoklorit, yang mana itu merupakan garam. Garam itu apa sih? Garam yaitu zat yang dihasilkan dari reaksi neutralisasi dari asam dan basa. Sedangkan reaksi neutralisasi tersebut ialah reaksi yang terjadi pada asam dan basa menghasilkan garam dan air. Kemudian pada garam tersebut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu garam yang terjadi dari asam lemah dan basa lemah,
garam yang terjadi dari asam lemah dan basa kuat, garam yang terjadi dari asam kuat dan basa lemah, dan yang terakhir yaitu garam yang terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Nah, kemudian dari situ dapat disimpulkan bahwasanya untuk reaksi hidrolisis garam yaitu reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam yang terjadi pada suatu lautan. Jadi berikut merupakan kesimpulan dari pertemuan kali ini ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberi sebuah motivasi bahwasanya ketika kalian belajar kimia, kalian juga akan belajar tentang sesuatu yang ada di kehidupan kita ini. Seperti yang tadi kita mencuci sebuah pakaian, jadi kemudian kita ingin menghilangkan nodanya, kita harus menggunakan kandungan natrium hipoklorit tersebut yang terdapat pada pemutih, yang mana itu dapat dimanfaatkan dalam membersihkan sebuah pakaian. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwasanya belajar kimia itu hanya cuma teori-teori saja, melainkan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.